Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan sama-sama membahas permainan spektakuler dari Irene Karisma Sukandar ketika berhadapan dengan Lee Ting Tan dari Malaysia di SEA Games 2021 yang berlangsung di Hanoi. Pertandingan ini berlangsung tepatnya pada tanggal 13 Mei 2022. Di partai ini kita akan menyaksikan bagaimana Irene Sukandar memaksa Lee Ting Tan bertekuk lutut setelah pengorbanan menteri yang spektakuler. Ikuti sampai selesai bagaimana serunya permainan kali ini, dan mari sama-sama kita bahas. Pada video kali ini, Irene Sukandar memegang buah putih sedangkan Lee Ting Tan memegang bidak hitam. Irene membuka permainan dengan pion E4 yang dijawab oleh Lee Ting Tan dengan pion E5. Irene lanjut kuda F3 dan dijawab kuda C6. Irene lalu mengeluarkan gajahnya ke B5. Hitam menjawab pion G7 persiapan gajah fianchetto. Di langkah keempat ini, Irene Sukandar melakukan rokade sayap raja. Lee Ting Tan mengembangkan kuda G ke E7. Irene lalu pion C3. Hitam gajah G7 sekaligus persiapan rokade pendek. Irene pion D4 menantang pertukaran. Lee Ting Tan menerima pion kali pion. Irene memukul balik dengan pion C. Hitam lalu pion D5 mengajak kembali pertukaran di petak pusat. Diterima oleh Irene pion kali pion dan dijawab kuda kali pion. Melihat lajur E terbuka, Irene memanfaatkan tempo dengan melakukan skak menggunakan benteng. Lee Ting Tan menutup dengan gajah ke E6. Irene lalu menerbangkan kudanya ke E5, tentu sambil menambah tekanan bagi kuda C6. Di titik ini, Lee Ting Tan memilih melakukan rokade sayap raja. Irene kuda kali kuda yang tentu dibalas dengan pion kali kuda. Irene lalu mendapat keuntungan satu pion dengan gajah kali pion sambil mengancam benteng. Lee Ting Tan lalu menyelamatkan bentengnya ke G8. Irene merespon dengan mengembangkan kuda satunya ke C3 sekaligus menantang pertukaran. Hitam menolak dan lebih memilih benteng ke B4. Di posisi ini, pion D4 milik putih ditekan oleh dua perwira hitam. Tapi Irene Sukandar mengabaikannya dan lebih memilih pertukaran gajah kali kuda. Lee Ting Tan menjawab benteng kali pion D4 sekaligus menyerang menteri. Jika kalian sebagai putih, kemanakah menteri akan diselamatkan? Atau ditutup dengan gajah? Dan mari sama-sama tahan nafas sejenak dan mengencangkan sabuk pengaman, karena Irene Sukandar mengambil langkah gajah kali gajah. Ini artinya Irene Sukandar dengan sadar mengorbankan menterinya. Di langkah ke-15 inilah Irene membiarkan menterinya dipukul. Dengan senang hati, Lee Ting Tan benteng kali menteri. Apa manfaat pengorbanan menteri di titik ini? Terus ikuti, karena bagi kita yang bukan Grandmaster, mungkin rangkaian langkah Irene belum benar-benar terbaca. Irene lalu merespon dengan benteng kali benteng sekaligus mengancam menteri hitam. Disinilah manfaat pengorbanan menteri tadi. Yang jelas langkah ini membuat Irene mempunyai waktu menyelamatkan gajah terangnya. Menteri hitam ke H4 dan Irene memundurkan gajahnya ke B3. Ternyata rangkaian langkah Irene tadi tidak membuatnya kalah kualitas perwira. Mari kita perhatikan, menteri milik hitam kini harus berhadapan dengan satu benteng, satu gajah dan satu kuda milik Irene Sukandar. Hitam melanjutkan dengan gajah D4, tentu saja menyasar pion F2. Irene mengantisipasi serangan dengan gajah E3 menantang pertukaran. Diterima oleh hitam, gajah kali gajah, dan tentu dibalas putih dengan pion kali gajah. Hitam lalu memundurkan menterinya ke E7, memberi ancaman pada pion E3. Irene memberi respon paling logis, yaitu kuda D5, mengawal pion sekaligus di saat yang sama menyerang menteri dan pion C7. Lee Ting Tan memajukan menterinya ke E5 sekaligus menjaga pion C7. Irene benteng A ke C1, menambah ancaman pada pion C7 dan membiarkan pion B2 diserang menteri. Lee Ting Tan tidak tertarik dan lebih memilih mengawal pion dengan benteng ke C8. Putih melanjutkan serangan dengan benteng ke F1.
Semakin terbaca arah serangan Iren, yaitu pion F7 dengan dukungan gajah. Kudanya sewaktu-waktu bisa membuka jalan diagonal. Hitam membalas dengan pion C5. Ada kemungkinan akan terus didorong demi menutup jalur pengawalan gajah terhadap kuda. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Iren memajukan gajahnya ke petak C4. Jawaban Li Tingtan adalah raja ke G7. Alasan logisnya tentu adalah menghindari jalur diagonal gajah terang milik Iren. Iren lalu mendorong pion ke B3. Hitam benteng ke D8 menambah tekanan pada kuda. Iren menambah pengawalan dengan benteng C ke D1. Li Tingtan kemudian mendorong pionnya ke F5. Iren menjawab dengan pion A4. Terlihat struktur pion Iren sangat kuat di sayap menteri. Li Tingtan mencoba menekan sayap raja dengan pion H5. Iren terus mendorong pionnya ke petak A5. Hitam menggerakkan rajanya ke H6. Dan Iren tetap mendorong pion ke A6 sehingga membentuk koneksi kuat dengan gajahnya. Hitam mendorong pion H4 yang langsung direspon Iren dengan pion H3. Li Tingtan menaikkan rajanya ke G5 mencoba membantu serangan. Dijawab oleh Iren, benteng ke D3 menambah pengawalan pada pion E3. Li Tingtan memundurkan kembali rajanya ke H6. Iren memberi respon menumpuk benteng ke D1. Raja hitam kembali lagi ke G5. Iren memberi jawaban menarik yaitu kuda ke F4 sekaligus membuka jalan pertukaran benteng. Tawaran diterima oleh Li Tingtan. Benteng kali benteng yang langsung dijawab tentu saja dengan benteng kali benteng pula sambil tetap mengawal pion E3. Di sini terlihat jelas betapa semua perwira dan pion milik putih terkoneksi dengan sangat baik. Hitam lalu menteri ke A1 skak. Iren memajukan rajanya ke F2. Tentu saja ini pilihan lebih baik daripada H2 yang bisa membuat raja terjepit. Hitam menteri B2 kembali skak. Raja Iren naik ke F3 dan habislah jalan skak bagi hitam. Hitam lalu mengembalikan menterinya ke petak E5. Iren benteng D5 mengancam menteri dan pion. Hitam menteri E4 skak. Raja putih mundur ke F2. Menteri hitam lalu mundur ke E7 untuk tetap memberikan pengawalan terhadap pion-pionnya. Iren merangsek dengan benteng ke D8. Sekilas benteng dikorbankan, tapi tentu saja beracun, karena jika dipukul maka akan terjadi skak menggarpu menteri. Sekelas woman FIDE Master seperti Li Tingtan pasti menyadari hal itu. Dia merespon dengan Raja H6. Iren benteng H8 skak. Raja hitam bergeser ke G7. Iren terus menyerang benteng G8 skak. Hitam menggeser rajanya ke petak H7. Iren kuda kali pion sambil menyerang menteri. Hitam menyelamatkan menterinya ke petak D6. Serangan Iren terus berlanjut. Kuda F8 skak. Dan di langkah ke-42 inilah Li Tingtan menyerah. Seperti biasa, mari sama-sama menganalisa kemungkinan lanjutan permainan. Raja hitam hanya punya satu petak untuk lari, yaitu H6. Maka lanjutan dari putih tentu kita semua tahu, yaitu benteng G6 skak, dan di langkah berikutnya menteri hitam akan melayang. Pertukaran terpaksa dilakukan, yaitu menteri kali benteng dan nantinya dipukul kembali oleh kuda. Setelah raja hitam kali kuda, maka putih akan unggul satu pion dan satu gajah. Di posisi ini hampir mustahil hitam bisa menghindar dari kekalahan. Pilihan lain jika misal hitam tidak memukul benteng dan memilih raja ke H5 tentu sangatlah fatal, karena akan terjadi skakmat dengan gajah ke E2. Demikianlah partai luar biasa yang dimainkan oleh Iren Karisma Sukandar. Semoga menjadi inspirasi dan referensi kita semua. Kami memohon dukungan like, komen, share, dan subscribe bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe. Serta doa dari sahabat-sahabat pecinta catur agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.